Iya, iya. Wait, let me think. Bapak emang sih. Megawati Hangestri Pertiwi kembali berperan penting untuk Jakarta BIN pada laga lanjutan PLN Mobile Pro Liga 2024. Pevoli berusia 24 tahun tersebut membawa klubnya meraih kemenangan pada 2 pertandingan di Gor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Saat menghadapi Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Kamis lalu, Jakarta BIN menang 3-1, 25-23, 27-29, 25-5, 25-19. Pada pertandingan ini, Megawati menyumbang 23 poin. Jakarta kembali meraih kemenangan saat bertemu Jakarta Pertamina Enduro. Kali ini tim asuhan Danai Sriwatchara Mekul menang 3-0, 25-22, 26-24, 27-25, dan Megawati Hangestri mencetak 16 poin. Dari 2 pertandingan PLN Mobile Pro Liga 2024 seri Bandung, Megawati Hangestri mengemas 39 poin. Total, ia sudah mencetak 130 poin hingga pekan kelima. Sukses menyapu bersih 2 pertandingan di seri Bandung membuat Jakarta BIN kini telah mengoleksi 6 kemenangan dari 8 pertandingan. Hasil itu membuat Megawati Hangestri dan kolega naik ke peringkat kedua klasemen sementara PLN Mobile Pro Liga. Selain itu, Jakarta BIN juga semakin dekat untuk lolos ke babak 4 besar atau Final Four. Kita sepertinya sudah lolos Final Four. Tapi menang sekali lagi, posisi kita lebih aman ke Final Four, kata asisten pelatih Jakarta BIN Labib usai laga melawan Jakarta Pertamina Enduro. Di sisi lain, Lee So-yang merasakan kekhawatiran usai meninggalkan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks untuk bergabung ke Hwaseong IBK Altos pada bursa transfer Liga Voli Korea musim ini. Hwaseong IBK Altos akan menjadi klub ketiga yang dibela Lee So yang selama berkompetisi pada Liga Voli Korea. Pemain berusia 29 tahun itu menyelesaikan 3 musim bersama Red Sparks dengan perasaan tak sepenuhnya puas. Lee bergabung bersama Red Sparks, sebelumnya bernama Daejeon KGC pada musim 2021 hingga 2022 usai direkrut dari GS Chalters Seoul Kicks. Namun pada musim pertamanya dengan klub asal Daejeon, saat Liga Voli Korea dibatalkan. Memasuki musim keduanya, Lee tak mampu mengantarkan Red Sparks lolos ke babak playoff. Hingga pada musim ketiganya saat klub resmi berganti nama menjadi Red Sparks, Lee tidak bisa bergabung selama semusim penuh karena cedera yang dialaminya. Lee masih harus menepi di awal musim Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 untuk menjalani proses pemulihan cedera bahu usai naik ke meja operasi. Dia sebenarnya sudah bisa bermain sejak memasuki putaran kedua, namun fisiknya masih belum cukup kuat untuk bisa tampil secara reguler. Praktis, Lee baru bermain penuh dan mampu memberikan kontribusinya saat memasuki putaran keempat di awal tahun 2024. Sayangnya ketika sudah menciptakan trio yang berbahaya bersama Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovanna Milana. Lee kembali kecelakaan saat kakinya terkilir ketika Red Sparks menjamu GS Chalters Seoul Kicks. Sementara itu, pelatih Gresik Petrokimia, Rizko Herlambang menyebut nama Megawati Hangestri Pertiwi, usai timnya dikalahkan Jakarta BIN. Rizko mengatakan, peran Megatron, julukan Megawati Hangestri di Jakarta BIN cukup penting. Sedangkan BIN mereka kumpulan pemain timnas lini per lini, datang lagi pemain asing, baru, Red, ada Mega di situ jadi, asingnya, 3, kata Rizko. Tapi kalau set kedua kami menang mungkin beda cerita, lanjut Rizko. Sebelumnya, peluang Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia untuk lolos ke babak Final Four Pro Liga 2024 semakin menipis. Itu setelah kemarin mereka kalah 1-3, 25-23, 27-29, 16-25, 19-25, dari Jakarta BIN di Gor Sijalak Harupat, Bandung. Petrokimia sebenarnya menurunkan pemain asing baru yakni Camilla Mingardi. Pevoli yang sempat membela Italia di pekan pertama Volleyball Nations League, VNL, 2024 itu mencetak 12 poin, di bawah Polina Rahimova yang mencetak 22 poin. Pemain asing ada pembeda dari Receive dan staminanya lumayan, jelasnya. Namun, pengalaman akhirnya jadi pembeda.
Beberapa pemain muda Petrokimia belum bisa bangkit saat situasi kritis seperti di akhir set kedua. Tim bola voli putri, Jakarta BIN membuka peluang lolos ke babak 4 besar, Final Four, usai mengalahkan Jakarta Pertamina Enduro pada lanjutan Proliga 2024. Tim yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi itu menang dengan skor 3-0, 25-22, 26-24, 27-25, dalam lanjutan Proliga 2024 di Gor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu, 8 Juni 2024. Kami sepertinya sudah lolos Final Four, tetapi menang sekali lagi. Posisi kita lebih aman ke Final Four, kata asisten pelatih Jakarta BIN, Labib usai laga. Pada seri ketiga putaran kedua, pekan depan di Gor Ken Arok, Malang, Jakarta BIN akan menghadapi Bandung Ban BJB Tanda Mata dan Jakarta Livin Mandiri. Bagi Jakarta Pertamina Enduro, kekalahan atas BIN itu belum mematikan peluang mereka ke Final Four. Pasalnya, di Malang, pekan depan, 2 laga akan dijalani tim Enduro yakni melawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dan Jakarta Livin Mandiri. 1 atau 2 pertandingan, insya Allah bisa meloloskan kami ke Final Four, kata pelatih Enduro, Eko Waluyo. Pada laga ini, Megawati mencetak 16 poin setelah Karabajema, Amerika Serikat, dan Kenia Charchaces, Kuba, yang masing-masing membukukan 19 dan 18 poin. Juara putaran pertama putra, Jakarta Steam BIN gagal meraih kemenangan usai dikalahkan Jakarta Bayangkara Presisi. Farhan Halim dan kawan-kawan kalah dengan skor 2-3, 25-21, 25-22, 22-25, 20-25, Oktober 15. Kemenangan Bayangkara semakin memantapkan posisi peringkat klasemen sementara. Dari 8 laga yang sudah dijalani, Bayangkara menang 5 kali dan kalah 3 kali dengan poin 15. Posisi ini masih mungkin disusul peringkat kelima, Jakarta Pertamina Pertamax. Dari 8 laga, Pertamax baru menang 2 kali dan kalah 6 kali dengan poin 6. Sementara itu, Steam BIN masih berada di peringkat kedua klasemen sementara. Dari 8 kali tampil, Steam BIN mengantongi poin 19, dari 6 kali menang dan 2 kalah. Sementara itu, Red Sparks mendatangkan Vanja Bukilit menjelang Liga Korea musim 2024 hingga 2025. Pevoli asal Serbia tersebut menggantikan Giovanna Milana alias Gia yang kontraknya tidak diperpanjang. Vanja Bukilit dipilih pelatih Red Sparks Ko Hye-ji setelah melihat seleksi pemain asing yang bakal bermain di Liga Korea. Dia terpesona dengan kemampuan pemain dengan tinggi 198 cm tersebut. Saya datang ke acara seleksi pemain asing melihat semua kemampuan pemain secara keseluruhan, dan memilih mengontrak Bukilit, kata Ko Hye-jin. Saat saya datang saya melihat tidak ada pemain lain yang lebih bagus selain Bukilit.